pilkada ini, ya, lu gak milih Valdo. Gue mau langsung aja gue ngomong. Kenapa? Anak muda, partainya anak muda. Ada kalimat tuh dari anak-anak muda, itu kami haus hiburan. Wah. Nah, jadi memang di Tangerang itu minim sekali hiburan. Itu di Jakarta ada post blok, ada M blok. Emang kita di Tangerang nggak bisa buat. Coba dong lu anak muda, lu bikin konsepnya segala macam ya. Insya Allah nanti gue yang dorong untuk, karena kita nggak perlu pemimpin yang muda, kita perlu pemimpin yang mengerti anak muda dan mau mendengarkan anak muda gitu. Ini barang kalau jadi belum tentu dengerin kita juga, bos. Orang kita nggak kenal amat, bos. Ya, kembali lagi di Meet the Politician yang harusnya biasa sama Coki Pardede, teman. Coki Pardede lagi tour stand up karena konten kreator lain lagi tour nyari duit di pilkada. Coki doang yang nyari duitnya tetap di stand up. yang lain tetap masuk ya. Kemana-mana. Yuda Keling di Depok, bagus. Ada kawan-kawan di Pramono ada. Wah, banyak lagi. Tur nyari uang semang sekarang. Iya, pilkada calonnya nyari uang, konten kreator juga nyari uang. Sama ketua-ketua BEM biasanya. Ya, oke. Masuk ya. Ya, ada teman-teman, banyak lah teman-teman. Nah, hari ini gue kedatangan dua anak muda. Satu udah pernah nongkrong ternyata bareng ya. Kita udah pernah nongkrong. Tapi nggak usah disebut di mana. Di mana ya? Nggak usah. Nggak, kawasan ya nggak usah lah. Bahaya. Dua anak muda yang kita akan ngobrolin tentang kenapa sih anak muda sekarang nih lagi tertarik banget masuk di dunia politik, dan sebenarnya harapan kita sebagai anak muda di dunia politik ini seperti apa. Silakan bisa dikenalin dulu dua tamu kita hari ini, ada Bang Raja dan Bang Irfan. Tepuk tangan. Ini lihat kamera apa enggak nih? Terserah, bebas. Kayak ngobrol gini aja kali ya. Lihat ke sini aja. Ya gue Raja, gue warga asli Kota Tangerang. Warga asli Kota Tangerang. Kota Tangerang ya. Kota Tangerang. Kalau Tangsel kan Marcel. Beda. Baru kemarin ke sini dia nih. Gue warga asli Kota Tangerang. Hari-hari gue dikubur di Kota Tangerang. Gue ya bisa dibilang pemuda yang cukup aktif lah di organisasi di Kota Tangerang. Kebetulan ada usaha juga di Kota Tangerang. Jadi memang full di Kota Tangerang. Fullnya di Kota Tangerang. Kalau Bang Irfan sendiri? Halo, nama gue Irfan. Gue salah satu pengusaha juga di Tangerang. Dan jodohnya pun juga di Tangerang. Dan juga tinggal di Tangerang. Jadi usaha kita juga ada lawyer dan juga ada sektor perdagangan juga. Top ini. Top kita lah. Muridnya Pak Raja gitu. Ampun. Ya kan terakhir gua ketemu Raja juga ngomongin bisnis juga. Raja di mana-mana memang. Di mana-mana. Ada di mana-mana kita pernah ketemu. Wah, sempit. Ampun. Sempit. Dunia gocek-gocek ini sempit ya, Pak. Striker timnas semua ini tuh. Naturalisasi. Tapi gue pengen nanya, kalian sendiri sekarang berkecimpung juga, maksudnya melihat, kita tarik nih, melihat politik sekarang, kita lihat di Pilpres kemarin, itu antusias anak muda tuh begitu luar biasa. Nah, kalian sendiri melihatnya sebagai anak muda juga, pengusaha juga, melihatnya seperti apa? Fenomena anak-anak muda yang ikut tertarik terhadap dunia politik atau isu-isu politik sekarang. Mungkin dari lu? Kalau anak muda sih sekarang antusiasnya besar ya kalau di politik ya. Cuman balik lagi faktanya ya kayak di Kota Tangerang sendiri. Kalau dari survei pemilih kita kan milenial Gen Z itu 60% kan. Iya. Tapi dari 60% di ke 100%-nya itu 70%-nya belum bisa memilih. Jadi sebenarnya kalau menurut gue sih belum ada jarang anak muda yang emang benar-benar into ke politik, paling FOMO aja sih gitu. Jadi ya mungkin beda ya skalanya sama Pilpres ya. Kalau Pilpres sih ya skalanya emang besar kan. Skala nasional dan tapi nyatanya pemuda di skalanya yang lebih kecil ya masih kurang lah. Apalagi di daerah-daerah. Apalagi daerah-daerah yang
agak geser dari ibu pinggiran, kota Second City. Ya. Oke. Tapi kalau dari Bang Irfan sendiri melihatnya apa sih yang membuat anak-anak muda ini FOMO sih terhadap politik? Sebagai saya kekhususan untuk di daerah Tangerang, kita berbicara bahwa memang itu sekitar, benar kata Bang Raja ya, sekitar 60-70% Gen Z atau millennials itu benar-benar terkait dengan pilkada di Tangerang ini memang sebagai pemilih utama. Yang memang harus kita sebagai pemuda yang memilih lah, kita sudah bilang Pak Sarudin Mariono, memang kita ingin memperlihatkan bahwa Pak Sarudin Mariono ini adalah salah satu calon wali kota dan wakil wali kota yang benar-benar berpihak terhadap anak muda. Yang berpihak pada, karena gini, kalau kita melihat track record dari pilkada zaman dulu, pileg, ngomongnya sih berpihak. Tapi pada ada beberapa poin. Satu, kenyataannya pada saat kepilih tidak berpihak. Itu satu. Yang kedua adalah katanya berpihak, katanya mengerti anak muda, tapi gayanya pun tidak, tetap kolonial gitu loh. Bukan milenial, bukan Gen Z. Nah, kalau yang lu melihat sendiri bahwa dengan pilihan lu tadi lu udah bilang, Bang, apa yang membuat lu yakin bahwa pilihan lu ini emang ada di pihak anak muda? Saya melihat dari contoh satu, bahwa mungkin Bang Raja bisa menjelaskan secara lengkap karena ini putra asli Tangerang. Oke. Gimana? Jadi yang saya lihat kalau dari segi Pak Sarudin itu adalah terkait dengan dia adalah bagian dari ASKOT PSSI. Itu kan merepresentasikan anak muda dan hampir semuanya pasti Gen Z dan millennials. Pembinaannya. Itu adalah paling yang kita lihat gitu kan. Dan juga kita lihat juga dari segi tim. Pak Mariono dan Pak Sarudin juga kita lihat timnya semua tim sesnya adalah anak-anak muda yang diketuai oleh Pak Raja. Jadi mungkin Pak Raja bisa teruskan melengkapi itu. Ini lempar-lempar pintar nih. Karena ini pasti bisa lengkap. Ini ring satunya ini. Pemenangan pemudanya ya. Jadi kenapa kalau dibilang yakin? Jadi gue ketemu sama Pak Sarudin juga bukan yang ada hubungan politis sebenarnya. Jadi ya sedikit cerita ya. Jadi di rumah gue, di perumahan gue itu ada kayak satu pendopo, itu tempat kumpul anak-anak muda. Di hari itu ternyata ada Pak Sarudin sama orang-orang tua juga. Dan nongkrong ya. Nongkrong lah kita ngopi apa segala macam. Terus ternyata Pak Sarudin yang menginisiasikan untuk anak-anak muda gabung sama kumpulannya beliau gitu. Ya akhirnya di situ terbentuk forum diskusi. Dia juga menyampaikan dia terbuka masukan-masukan dari anak muda. Dan itu nggak terjadi sehari dua hari. Ini jauh hari sebelum masa pilkada ini. Dan diskusi kita terus berlanjut. Ya mungkin udah hampir 5 tahun kita melakukan ini terus menerus gitu. Jadi ya logikanya apa lu nggak yakin sih? Apa lu nggak yakin kalau misalkan lu udah diwadahi seperti itu, dikasih forum diskusi yang sebegitu besarnya, terus lu masih merasa orang itu nggak berpihak pada anak muda, kan nggak mungkin juga secara logika kan. Tapi membuat kalian berdua jadi tertarik untuk nyemplung di pilkada ini apa dasarnya? Ini sebenarnya soal masa depan juga sih. Ya gak sih? Menarik. Ya gak sih? Masa depan. Ya sekarang kan program-program pemerintah ada 2045 generasi emas segala macam ya. Kalau nggak dari sekarang ya gimana mau itu tercapai gitu kan. Dan rasanya anak-anak muda sekarang ya memang udah saatnya harus terjun dunia ini gitu. Karena bagaimanapun kepentingan anak muda juga sedikit banyak ya tetap bergoresan dengan politik sih sebenarnya. Ya sebenarnya dalam semua aspek kehidupan kita ya. Itu pasti ada aspek politiknya di dalam. Ya gitu. kalau lu cuman lihat-lihat gitu doang ya lu mau bersuara apapun juga susah juga kalau nggak bergoresan dengan politik gitu kan. Ya bener sih. Kalau dari lu Bang, kenapa lu akhirnya ya harusnya lu bisa hidup tenang. Jadi yang saya istilahnya saya simpulkan dari pernyataan Bang Raja adalah pemimpin itu tidak perlu muda, tapi yang mengerti anak muda. Bukan begitu Pak Raja? Masuk lagi barang ini. Dan memang satu cerita Pak Mariono Hasan itu adalah calon wakil wali kota kita ini. Dia itu punya sejarah bahwa umur 24 tahun sudah menjadi lurah. Di wilayah Tangerang. Kita dulu 24 tahun ngapain bos? Nongkrong di warung sih gue. Ini udah ngurusin kotanya. Jadi yang saya lihat bahwa Pak Sarudin Mariono itu dia mengikuti pilkada ini bukan hanya sekedar jabatan atau apapun. Karena memang kita lihat track recordnya Sarudin Mariono ini dari
nol. Dari lurah, dari camat, dari muda sampai mencapai posisi seperti ini adalah bagian dari proses, dan memang Gen Z dan milenial harus juga belajar dari itu. Jadi pada intinya adalah yang paling kita tekankan adalah bahwa anak muda harus bisa melihat, bercermin kepada pemimpin kita bahwa semua itu butuh proses dan semua itu butuh terapan yang baik agar mencapai cita-citanya. Oke. Tapi yang menariknya adalah ya 70% pemilih muda ya kan di Pilpres dan di Pilkada ini. Tapi kan nggak semua anak muda, tadi lu juga udah sampein juga bahwa ada yang FOMO juga. Gue sih bisa melihat gini. Gue melihat Pilpres. Gue melihat Pilpres dari kacamata orang yang tahu teori tentang branding atau marketing gitu. Bahwa kenapa 02 yang menang pada waktu itu menurut gue karena emang rata-rata masyarakatnya yang seperti itu. Betul. Mewakili dari brandingan ya. Gue nggak ngomong tentang visi misi, gue nggak ngomongin tentang waktu itu yang menang siapa ya segala macam. Udah lewat juga, udah jadi presiden dan jadi wapres sekarang. 01, 02 dan 03 nih. Kita bagian dari 02 ya. 02 gitu. 02 ya. 02 menang 02 ya. Gue juga menang sih sebenarnya. Gue juga menang sih. Gue pakai parfum kemenangan soalnya. Oh iya. Masuk dia promo dia. Guys. Langsung jadi tap in gue. Guys, sekarang Komisi.co dan No Brands Sensual Inspire itu ngeluarin produk baru. Kalau kemarin kita ada baju-baju. Ada Fufu Fafa. Oke. Wah, Mas salah nih kita ngomong nih. Mas Gibran, I love you. Fufu Fafa. Udah atas izin Mas Gibran. Okay. Ada tenang. Bapak sudah atur. Public enemy. Ada satu lagi private jet. Kaum jet set. Nah, itu sebenarnya buat semua orang yang suka naik private jet ya. Nah, kali ini kita keluarin namanya parfum kemenangan. Jadi, ada 3 varian. Ada Ovum, ini buat cewek. Ya, emang berdasarkan kata Ovum. Iya, Ovum. Itu parfum tuh? Parfum ini. Ada Mild, emang buat cowok, ada unisex. WWS namanya. Win-win solution. Dua-duanya bisa berarti, dua-duanya masuk. Bisa. Dan ini namanya adalah parfum kemenangan. Wanginya kemenangan. Jadi buat Pak Ganjar, Pak Anies, coba ini biar tahu aroma kemenangan tuh kayak gimana bisa pakai ini. Masuk. Jadi parfum kemenangan cocok untuk kalian kepala daerah yang kalah di pilkada. Lanjut. Ini ada kaitannya dari Tangerang nih, anak-anak muda di Tangerang. 01, 02, 03 kemarin ini gue breakdown sedikit. 01 kenapa dengan programnya kalau kita harus fair debat desak Anies itu bagus menurut gue ya. Tapi kenapa nggak laku? Karena kalau kita melihat di sekolah-sekolah aja zaman dulu, ketika ada guru di ending pelajaran ngomong, di sini ada yang mau bertanya? Gak ada yang mau bertanya, karena mau buru-buru pulang. Kalau ada satu orang angkat tangan, dimusuhin pasti di kelas. Iya kan, bener kan? Ya, bener. Makanya menurut gue ya nggak sebegitu cair lah. Nah, 02 dengan funnya, ya masyarakat juga berpikir mungkin ya saat ini ya udah banyak masalah, beban dan segala macam, kita ya masuklah dengan program-programnya juga. Nah 03 kan, oke lanjut kita Tangerang aja kalau 03. Gak punya branding soalnya. Nah, maksudnya lu berdua melihatnya nih. Lu seberapa yakin atau menurut lu sebagai anak muda dan lu pasti menggerakkan anak muda, mengkampanyekan ke anak-anak muda. Apa sih yang bisa dilihat dari Pak Syahrudin dan Pak Mariono ini yang bisa dilihat oleh anak-anak muda sehingga mereka bisa berkata, oke, ini yang mewakili gue. Apa satu program kah atau mungkin dari lu lah yang bisa lebih menjelaskan apa yang lu tawarkan ke anak-anak muda di Tangerang bahwa ini loh yang sangat bisa mewakili kalian. Ini relate dengan kalian karena memilih itu berdasarkan relate menurut gue. Gitu. Mungkin. Jadi kalau pemuda di Tangerang itu nggak terlalu ngeliat ke ya branding secara personal. Oke, benar. Tapi kalau dari program dan lain-lainnya? Iya. Jadi intinya kalau anak muda di Tangerang itu kan kita perlu wadah ya, karena ada kalimat tuh dari anak-anak muda itu kami haus hiburan. Nah, jadi memang di Tangerang itu minim sekali hiburan gitu. Nah, hiburan atau tempat
Lebih ke kayak ya mungkin acara atau acara apa ya. Itu kita kan di Tangerang ya? Jarang sekali kan. Padahal space buat bikin acara banyak loh di Tangerang. Banyak sekali banget. Iya. Jadi ya salah satunya Pak Sarudin kemarin menjabat sebagai wakil wali kota 2 periode di Kota Tangerang. Dia membuat gedung pemuda. Gedung pemuda dan sekarang masih berjalan juga ingin dibangun di setiap kecamatan gitu. Gedung pemuda itu gunanya apa? Gunanya untuk membebaskan pemuda ya buat acara yang menuangkan kreativitas mereka aja sebenarnya gitu. Tanpa repot, ada wadahnya. Jadi memang hari ini yang dibutuhkan sama anak muda di Kota Tangerang tuh wadah-wadah mereka untuk berekspresi sebenarnya. Gitu. Bahkan dari program Pak Sarudin juga dan Pak Mariono juga nanti ingin membuat stadion di Tangerang bertaraf internasional, gitu, iya. Dan itu juga ya sangat membuat anak muda nih berharap, karena mungkin dengan adanya stadion itu kita bisa buat konser, ya benar, ya ada acara-acara kepemudaan yang ya lagi-lagi bisa menuangkan kreativitas mereka segala macam, karena nyatanya sekarang kita nggak punya tempat yang proper untuk membuat acara seperti itu gitu. Ya. Jadi kalau di bidang segmen mudanya sih pada saat ini memang kita sangat butuh wadah untuk mengisi gairah kita anak muda lah untuk berkreativitas gitu. Selain itu mungkin ada lagi? Dan juga Pak Sarudin Mariono tidak hanya membuat sport center, tapi akan membuat creative hub. Karena memang kan masalah-masalah Gen Z ini kan yang paling terpenting adalah bukan hanya hobinya dan segala macam apapun, tapi kan memang penganggurannya juga makin tinggi. Jadi balai kerja itu sesuai dengan berdasarkan pendapat dari Pak Sarudin Mariono pada saat debat, memang sudah akan disupport anak-anak muda ini terkait dengan itu dari balai kerja, Creative Hub, dan juga yang paling terpenting penaungan hobi. Saya dengar Pak Sarudin Mariono ini anak motor. Menaungi anak motor ya istilahnya daripada untuk main ugal-ugalan, tapi ada hobi yang dipantau oleh pemerintah daerah untuk menjadi hal yang positif. Jadi bersinkronis gitu. Dan itu yang menurut Raja dan Irfan bahwa ini sangat relate dan ini yang dibutuhkan. Ya memang yang ini yang dibutuhkan gitu, oleh anak-anak muda. Menarik karena menarik dengan pernyataan lu tadi bahwa sebenarnya kita nggak butuh pemimpin yang muda, tapi pemimpin yang mengerti anak muda. Yes. Nah, emang seberapa lu melihatnya bahwa ya pemerintahan yang kemarin emang sangat tidak mempedulikan anak muda, dan kalaupun ada anak muda belum tentu juga bisa mengerti anak muda. Lu melihatnya seperti apa? Maksudnya ya kita tahu lah di pasangan lain ada anak muda ya, tapi kenapa lu yakin bahwa ya enak, untungnya Pak Sarudin kan sudah pernah menjabat kan ya. Tapi mungkin lu bisa kasih gue satu kalimat yang bisa menggambarkan, kita nggak butuh pemimpin yang muda, kita butuh pemimpin yang mengerti anak muda. Jadi jadi gini, Pak Sarudin itu 24 hour untuk anak muda. Gue pun pernah ngeganggu waktu tidur dia jam 1 malam, gue ke rumahnya dan itu dibukain. Jadi memang ya kalau lu tanya kayak apa sih yang menggambarkan kalimat bahwa dia emang mengerti anak muda gitu, atau dia membuka pintu buat anak muda, nggak cuma sekedar jadi pemimpin yang covernya pemuda tapi ya pada akhirnya tidak peduli dengan sebenarnya pemuda. Ini nggak bisa dijadiin satu kalimat karena ini sudah menjadi kebiasaan Pak Sarudin menaungi anak muda. Gitu. Jadi kalau lu tanya cuma satu kalimat itu berat, Bos. Karena dia tuh benar-benar kasih kita ruang untuk kita bersuara. Dan itu bukan ruang yang kita harus apa-apa. Dia tuh santai sekali. Bahkan gue kalau diskusi aja pakai celana pendek, gue ngerokok segala macam. Dan itu udah merepresentatifkan dia sebagai anak muda gitu loh. Dia duduk di situ hari itu bukan sebagai wakil wali kota pada saat itu. Bukan sebagai Dr. Andes Haji Sarudin, tapi dia duduk di situ sebagai anak muda yang punya kesempatan untuk mewujudkan mimpi-mimpi anak muda lainnya. Itu yang gue yang beratnya dari Pak Sarudin tuh itu. Memang karena luar biasa, ketakutan kita ketakutan pada umumnya ya, ketika yang memimpin bukan anak muda atau yang mungkin yang jarak umurnya sudah sangat jauh adalah tidak mengerti. Betul. Karena gua aja kalau misalnya di komplek gua ada bapak-bapak ikutan nongkrong nonton main catur tuh nyebelin banget tuh. Karena paling so tahu tuh biasanya bapak-bapak itu kayak
nggak gitu, harusnya kuda tuh yang maju. Itu so tau banget tuh, so tau banget. Kalau disuruh main kalah biasanya tuh bapak-bapak itu. Nah, ini menarik bahwa program-program yang ditawarkan ada tadi Creative Hub. Balai kerja. Balai kerja lah. Balai kerja tuh gimana? Balai kerja jadi tempat untuk penawangan untuk orang diberi edukasi untuk bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan. Dan juga nanti ada seperti kayak ekonomi kreatif juga kan kita galangkan juga gitu. Jadi gue sempat ada obrolan, saya ini gue buka aja ya. Jadi gue sempat ada obrolan, bapak tuh cukup melek. Jadi dia jadi kan gue sama bapak udah kayak temen kan. Itu di Jakarta ada Post Blok, ada M Blok. Emang kita di Tangerang nggak bisa buat? Coba dong lu anak muda, lu bikin konsepnya segala macamnya. Insya Allah nanti gue yang dorong untuk jadi itu. Nah itu hal-hal kayak gitu yang kita tuh anak muda. Karena kan dengan infrastruktur yang seperti itu, lapangan pekerjaan pasti bertambah. Pasti bertambah. Ekonomi berputar, hidup ekonominya di sana, industri apapun sana pasti hidup. Ya kalau kita lihat di M Block sendiri kan makanannya ada, hidup. Terus ada lapangan kerja yang terbuka, bisa jadi konser, ada seni-seni yang lainnya. Betul. Akhirnya perputarannya juga terjadi di situ ya. Jadi memang hulu ke hilirnya memang Pak Sarudin tuh dan Pak Mariono pikirkan gitu. Oke. Jadi dia tuh seperti kayak gini. Dia membebaskan anak muda untuk berkreativitas membuat sesuatu, tapi dia tidak lupa juga bahwasannya ya ini di sini tercipta lapangan kerja, tapi harus ada kemauan dari anak mudanya untuk bekerja juga. Makanya dia menginisiasikan program 3G juga. Oh, 3G itu apa? Gampang sekolah, gampang kerja, dan gampang sembako. Dan ini tuh sebenarnya kunci. Karena tanpa gampang sekolah, mungkin edukasi warga Kota Tangerang makin minim. Tanpa ada sembako ya mungkin banyak kelaparan juga. Gampang kerja ya tanpa ada dua aspek ini orang jadi nggak mau kerja. Dan apalagi hari ini di Tangerang cari kerjaan susah banget gitu. Dan akhirnya gesernya ke Jakarta. Gesernya ke Jakarta dan banyak banget kan anak kreatif di Tangerang yang mungkin punya nama tapi geser ke Jakarta. Nah, itu yang kita nggak mau. Makanya Pak Sarudin membebaskan kita sebagai anak muda membuat suatu wadah Creative Hub yang dia dorong untuk itu terrealisasi. Tapi dia pikirkan juga gimana caranya biar ini jalan dari sisi manusianya. Gitu, dari sisi SDM-nya. Tidak hanya infrastrukturnya. Jadi tidak hanya infrastrukturnya. Tapi membangun manusianya juga. Iya. Karena memang pengalaman itu nggak bisa bohong. Pak Sarudin sudah 40 tahun di pemerintahan Kota Tangerang. Pak Mariono pun sudah puluhan tahun juga di pemerintahan Kota Tangerang. Jadi mereka sangat tahu apa akar masalah dari Kota Tangerang tersendiri gitu. Ya salah satu yang terbesar ya SDM gitu. Tadi mau ditambahin tadi. Jadi selain dari SDM juga pendidikan dan juga yang paling terpenting untuk masyarakat Indonesia bahwa Kota Tangerang itu bukan hanya sebagai istilah kota yang berakhlakul karimah, tapi dia juga adalah bagian dari kota industri dan sangat besar. Untuk itu kita sebagai anak muda ingin tidak hanya industrinya saja, tapi industri kreatifnya. Maka itu kita akan istilahnya akan melakukan atau membuka Creative Hub atau balai kerja yang akan bisa menaungi aspirasi anak-anak muda di Kota Tangerang. Itu sih Bang. Oke. Apalagi Tangerang kan juga gerbangnya Indonesia nih. Soekarno-Hatta kan ada di Tangerang. Betul. Tapi kenapa orang dari Soekarno-Hatta langsungnya ke Jakarta atau ke yang lain gitu? Kenapa nggak ke Tangerang gitu? Itulah yang memang Pak Sarudin itu sangat mengajak kita untuk berputar otak untuk merealisasikan kreatif itu terjadi gitu loh. Ya. Karena kalau misalnya Tangerangnya sendiri bertumbuh, itu kan bisa menjadi penopang kota Jakarta juga dan kota-kota lainnya. Karena dengan tadi mungkin lapangan pekerjaan bertambah, kepadatan di Jakarta mungkin bisa berkurang. Betul. Dan sebenarnya kan banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang sebenarnya udah masuk di Tangerang. Sangat banyak. Properti juga hampir di Tangerang semua kan. Iya. Kita melihat ya. Tapi kenapa orang masih ke Jakarta? Berarti kan ada yang kurang. Apalagi anak-anak mudanya lah. Gue juga tahu beberapa teman-teman gue juga yang di Tangerang bekerjanya di Jakarta. Kalau mau bikin kantor di Tangerang tuh kayak aduh. Males banget. Males banget, kan, jauh segala macam. Aduh nanti di sana gimana dan lain-lainnya. Padahal Raja kantornya di Jakarta semua ya. Sama kita. Enggak, ada juga di Tangerang. Makanya pengennya
industrinya hidup sehingga kantornya bisa geser ke Jakarta. Masa kita warga asli Tangerang nggak bisa cari duit di Tangerang sih kan? Bener. Gue juga orang Bekasi nih, larinya ke Jakarta gue. Jadi sebenarnya kita yang penting imbang antara Tangerang dan Jakarta. Bener. Karena kan juga kalau kita bicara kesenian ya, konser-konser banyak loh di Tangerang. Di Ice BSD? Tangerangnya bukan kota tapi bukan kota ya? Bukan kota. BSD tuh Tangerang kabupaten. Jatuhnya Tangsel ya? Enggak, BSD itu setengah. Kalau dari Gading Serpong ke sana Tangerang Selatan, tapi kalau Ion Ice BSD itu kabupaten. Ice BSD itu kabupaten. Kabupaten. Kalau Gading Serpong Tangerang Selatan. Kabupaten sama Tangerang Selatan. Oke, ini mungkin juga anak-anak muda Tangerang juga belum tahu nih wilayah Tangerang tuh apa aja. Coba, gue juga sebagai orang yang sebagai putra Tangerang dijelaskan lagi. Coba jelasin nih. Ini takutnya nih, ini menarik nih programnya. Pas mau nyoblos nggak ada yang disebutin nih. Gitu biar tahu juga nih penonton. Jadi Tangerang itu sebenarnya perbasahannya dari Alam Sutra. Tapi dari Mall at Alam Sutra ke belakang. Sisanya udah Tangerang Selatan juga. Gitu. Jadi sampai ke bandara. Bandara tuh Tangerang. Kota Tangerang. Oke. Berarti BSD itu jatuhnya Tangerang Selatan. BSD, tapi Gading Serpong itu kabupaten. BSD setengah-setengah, selatan sama kabupaten. Betul. Oke. Gading Serpong pun begitu. Gading Serpong. Berarti ini jatuhnya Alsut, pokoknya Alsut ke sana itu ke belakang itu Tangerang sampai bandara. Ya, jadi ada kota Tangerang, ada Tangerang Selatan juga. Iya. Kalau BSD ada kabupaten, ada Tangsel juga. Iya. Nah, kota Tangerang ini berdiri sendiri. Tapi kota Tangerang penduduknya sangat besar. Iya, 1,3 juta. 1,3 juta. 1,3 juta. Paling besar di wilayah Banten. Jadi krusial. Iya. 1,3 juta. Dan anak mudanya pemilihnya sekitar seperti Pak Raja bilang tadi 60-70% untuk pilkada ini. Jadi cocoknya Sahrudin Mariono. 700 mengerti anak muda. 700 ya. Kita promosi terus ya. Banyak loh untuk ukuran. Banyak. 1,3 juta. Oke. Nah, selama lu berkegiatan lah, berkampanye lah ya di pilkada ini. Ada gak sih cita-cita yang menarik yang mungkin pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa memperlihatkan atau lu bisa melihat sisi lain dari Pak Syahrudin dan Pak Mariono yang kayak gue baru lihat ini di pilkada nih, ternyata ya gue semakin yakin sih. Jujur dari menjelang pilkada sama sebelum gak ada bedanya sih. Karena jauh sebelum pilkada gue pernah nemenin Pak Syahrudin itu ke kondangan. Itu 25 kondangan dalam satu hari. 25 kondangan, coba lu bayangin bagi waktunya gimana. Dan bagi uangnya bagaimana? Kalau gue sih numpang makan doang kan. Gue gak bagi amplop kita. 25. Dan itu gak ada perubahan sampai detik ini. Jadi memang yang dia lakukan hari ini itu sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun ke belakang. Gitu. Dengan dia catch up sama warga, 24 hour rumahnya boleh datang warga. Bahkan gerbangnya itu gak pernah dijaga. Jadi ya warga mau masuk aja. Duduk aja. Dan dia bikin satu kafe itu khusus buat warga-warga duduk aja. Buat nongkrong-nongkrong aja. Itulah luar biasanya Pak Syahrudin. Dan dia nggak berubah dari apa yang dia nggak berubah karena gue dulu pernah tinggal yang dimana lurahnya itu Pak Syahrudin juga. Gitu dari zaman lurah dan ya memang kalau gue tanya bokap yang pernah maksudnya karena warga jadi bersinggungan kan memang tidak ada berubahnya. Dan memang Pak Syahrudin itu orang yang paling bisa dipegang omongannya. Paling bisa dipegang omongannya. Ya. Oke. Dari lu sendiri? Jadi memang kalau kesan gue kesan lu sama melihat ini. Pak Syahrudin dan Pak Mariono itu adalah sama. Jadi bermasyarakatnya luar biasa. Dan yang paling terpenting adalah terkait dengan anak muda, dia selalu open. Dan yang paling penting anak muda tuh bukan aksi penting, tapi didengar. Itu penting. Jadi hampir 24 jam mereka itu, saya alhamdulillah sudah pernah ada kesempatan ke rumah Pak Syahrudin dan ke rumah Pak Mariono. Itu mereka 24 jam open. Dan itu hampir tiap hari itu berkegiatan untuk berbicara dengan rakyat, berbicara dengan warga Tangerang. Semua dijelajahi, mau dari ibu-ibu, mau dari anak muda, semua. Nah itu yang membuat kesan saya bahwa tidak hanya saya melihat Pak Syahrudin dan Pak Mariono ini adalah berproses dari nol untuk mencapai sekarang mencapai posisi sekarang menjadi calon wali kota dan calon wakil kota, tapi saya melihat perpihakan kepada anak mudanya yang paling terpenting. Dan saya melihat bahwa sekali lagi saya bicara bahwa Pak Syahrudin dan Pak Mariono ini adalah
calon wali kota dan calon wakil wali kota yang tidak saya lihat seperti nafsu untuk jabatan. Ambisi karena dia dari nol dan saya melihat dia hanya pasangan yang mencintai kotanya dan berusaha untuk membuat maju kotanya. Oke. Itu yang saya lihat. Karena menarik juga tadi sebenarnya gue sangat cuman ternyata ya Raja juga udah ngomong bahwa dari dulu nggak pernah berubah open 24 jam rumahnya. Betul, pun selalu, karena kan itu biasa menjadi narasi-narasi di pemilu gitu. Betul. Kita akan open, kita siap mendengar. Ini kalau misalnya ada keluhan ini WhatsApp saya. Tapi pas kepilih WhatsAppnya yang pegang udah admin, rumahnya sudah tertutup lagi. Dan ini nggak terjadi ya. Dari zaman dia masih jadi wakil wali kota pun gitu ya. Jadi gue pun berani challenge orang-orang juga. Dari kita kan ada 3 paslon. Dari ketiga itu boleh tanya seluruh warga Tangerang siapa yang paling tahu rumah di antara ketiga paslon itu, pasti Pak Sarudin, karena memang dia open for public. Apalagi calon yang nggak punya rumah di Tangerang kan, itu kan berat juga gitu. Benar dong. Ya, benar. Jadi memang Pak Sarudin itu dan Pak Mariono memang rumahnya itu sepublik itu. Jadi seluruh kota Tangerang tuh pasti tahu rumahnya di mana. Pasti tahu rumahnya. Ya makanya berani bilang taruhan juga nggak sopan juga sopan, ya kan. Jadi dari ketiga paslon itu siapa deh yang paling ditahuin rumahnya gitu, dan itu udah terjadi jauh-jauh dari sebelum pilkada ini gitu loh. Mereka ditahu. Jadi tidak akan berubah nih ketika kepilih, nggak akan berubah nih. Nah tapi sebenarnya Pak Sarudin kan sekarang wakil wali kota kan berarti ya. Jabatan terakhirnya ya. Apa yang udah dilakuin? Misalnya bener-bener nih lu nggak usah milih yang lain nih, ini udah terjadi nih sekarang nih. Apa yang paling berdampak di Tangerang dengan selama beliau menjabat jadi wakil wali kota? Ya salah satunya Gedung Pemuda, Gedung Kesenian, sekolah juga sangat masif lah perkembangannya. Sekarang udah cukup gampang sekolah di Kota Tangerang, dan ya gua rasa memang ini harus dilanjutkan gitu. Program-program ini harus dilanjutkan. Emang program-program itu tidak ditawarkan dengan calon-calon yang lain? Ada Valdo, ada belum kita dengar ya, belum kita dengar. Ya yang gue dengar sih ini urus surat tidak kurang lebih 7 menit. Nah, itu doang yang gue itu. Cuman bagaimana caranya kan itu. Makanya kita harus memberikan yang berpengalaman. Yang mengerti anak muda. Dan Sarudin Marian. Oke, kalau bisa gini. Oke, lu berdua anak muda. Gue pengen nantang lu untuk challenge lu untuk apa yang menurut lu kayak sorry to say banget, program lu kurang nih di Tangerang, nggak cocok, nggak masuk nih di Valdo dan maupun di pasangan saya satu lagi. Nggak apa-apa, anak muda tuh berani mengkritik kalau menurut gue. Bang, coba bang. Kayak misalnya gue Bang Valdo ya lu ngapain maju di Tangerang gitu kalau menurut gue gitu. Harusnya lu kalau mau fight sekalian di Padang gitu. Emang apa ya kebagian kursinya di sana gitu atau gimana? Ya kita harus berani bersuara nih. Kalau menurut gue sih ya dari program-programnya sorry ya, maksudnya kayaknya semua orang yang calonin ya programnya sama template aja kayak gitu. Template. Cuman kan yang paling kita boltin nih, dia mengerti apa enggak urusan di Kota Tangerang ini, permasalahan di Kota Tangerang ini yang begitu banyak ini dimengerti sama dia apa enggak gitu. Bahkan menurut gue hal-hal kayak gini nih setahun 2 tahun aja tuh nggak cukup untuk kita pelajarin gitu loh. Dan kita harus benar-benar nyemplung cukup lama untuk kita mengerti kondisi sebenarnya di kota ini. Karena kan takutnya ketika yang tidak mengerti banget ya 2 tahun pertama kalau warga protes ya saya kan masih belajar, saya masih mempelajari. Tahun kedua masuk ke tahun ketiga, tahun keempat ya ini mau dijalankan. Tahun kelima bentar lagi pemilu. Kalau ini jelas periode kedua. Nanti program jadi periode kedua ya kan. Periode kedua juga gitu tuh. Oke. Jadi memang banyak program-program yang nggak realistis menurut gua gitu, kayak urus perizinan kurang dari 1 hari segala macam. Ini kan untuk ngurus perizinan ini kan turunannya banyak, nggak cuman ke satu instansi doang, tapi kan ada SOP-nya lah gitu. Itu kan kayak gitu-gitu nggak realistis sebenarnya gitu. Kalaupun itu bisa gue tuh paling bingung adalah ketika di pilkada ataupun di pilpres kemarin. Bahkan ke calon yang gue pilih pun, ke Pak Prabowo pada waktu itu, yang gue pertanyakan adalah, dan mungkin ini template di debat sih menurut gue ya, debat di Indonesia itu konsepnya adalah mempertanyakan program.
bukan eksekusinya. Betul. Kayak contoh, makan gratis, gue setuju makan gratis. Karena waktu gue kecil pun gue sempat merasakan program-program yang seperti itu, yang Milo datang ke sekolah. Oh iya, dulu ya biskuat. Kan, ya kan segala macam. Ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, sebenarnya yang harus perlu dipertanyakan kayak tadi tuh, 200 juta setahun tuh buat apa sih? Menunjang apa? Satu-satu. 7 menit ngurusin surat, itu gimana caranya? Ya, kenapa menurut gue tadi juga program-program yang lu bilang pasangan yang lu dukung juga menarik? Karena bentuknya infrastruktur. Betul. Itu pasti tuh. Itu pasti. Nah, tinggal adalah ya titipannya ke teman-teman ini adalah ketika infrastrukturnya jadi, programnya harus jalan. Betul. Nah, kayak tadi balai kerja segala macam. Ketika ini jadi wadah, ini yang gue pengen nanya. Apa sih konkretnya? Ketika ini balai kerja udah ada, Creative Hub ini udah ada. Gimana menampung itu semua dan mengeksekusi itu semua? Ketika ada nih orang datang gue mau nyari kerja. Gue datang ke balai kerja tadi itu kan segala macam. Mungkin ada pelatihan di sana atau apa segala macam. Nah, apakah tidak ada biaya pemungutan lagi? Ketika gue ke sana, apakah gue bisa dibantu untuk ditempatkan atau dipermudah mungkin? Nah, secara detailnya bisa nggak sih? Kalau lu harapannya deh, kalau lu mungkin ini lebih ke harapannya atau nanti pengennya seperti ini nanti nih. Jadi memang ini sudah disebutkan di debat sebenarnya. Udah. Oke. Jadi menarik lagi nanti nih. di balai kerja ini nanti akan ada namanya job fair, dan job fair itu Pak Sarudin dan Pak Mariono memang mengajak seluruh pengusaha yang ada di Kota Tangerang untuk membuka lapangan kerja yang diadakan di job fair itu. Gitu. Membuka lapangan kerja dan ada di job fair itu. Di job fair. Karena gue takutnya buka job fair tapi kerjanya tetap Jakarta nih. Oh enggak. jadi yang kita panggil memang yang perusahaan yang ada di Kota Tangerang, karena di Tangerang itu banyak banget pabrik, banyak banget perusahaan, banyak banget perusahaan besar, banyak sekali gitu. Jadi itu kita Pak Mariono dan Pak Sarudin memang udah bertekad untuk mengkondisikan itu, bekerja sama dengan pihak-pihak swasta dan mengadakan job fair tanpa dipungut biaya. Jadi memang orang-orang yang kita sudah bina di balai kerja itu dapat kesempatan secara gratis untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang sudah kerjasama dengan Pak Sarudin dan Pak Mariono gitu. Oke. Dan itu udah diomongin juga ya? Dan itu udah diomongin juga. Tidak hanya job fair, tidak hanya balai kerja, tidak hanya Creative Hub, tapi di setiap kota-kota maupun provinsi atau kota yang di Tangerang pasti berhubungan dengan HIPMI. Ya. Secara kita ini anak HIPMI, ya kan? Jadi semua itu pasti akan kita sinkronisasi terkait dengan hal itu. Kalau tadi gue juga tertarik tuh mengenai olahraga tadi, secara pembinaan. Ini kalau gue salah Sangga ya. Klub Tangerang tuh Persita dan Persikota. Persita itu kabupaten. Oh, Persita itu kabupaten. Oke. Persikota. Nah, harus pembinaannya seperti apa? Kalau kita tarik belakang, Persikota adalah klub papan atas. Gue masih ingat derby Tangerang. Persita Persikota. Ungu dan kuning. Bener ya. Bener. Gue cukup ikutin bola Indonesia. Nah, sekarang Persikota kita ya kalau gue udah nggak tahu ada di divisi mana. Tapi sekarang, kita peringkat pertama loh, Liga 2. Kita sekarang peringkat pertama Liga 2. Liga 2. Nah, pembinaannya seperti apa? Untuk anak-anak muda tadi pengen bikin stadion, ada nggak sih program konkret yang kayak pembinaannya seperti ini nanti ini buat Persikotanya seperti ini? Owner Persikota, ayo. Mantan owner. Iya, tadi gue pengen ngomongin itu cuma gak jadi sih. Mantan owner. Tadi gue pengen nanya gimana Persikota. Kita dengarkan. Saya juga mau dengarkan nih. Udah pensiun. Jadi memang banyak hal yang bikin kita turun dari Liga 1 ke Liga 3. Memang perjuangan kita. Ya dulu kan kita kenapa dinamain bayi ajaib kan karena memang kita dalam waktu yang singkat kita bisa juara. Gitu. Dan kita memang melahirkan banyak pemain-pemain yang top lah di Indonesia kayak Aliudin, Francis Yonga dan segala macamnya. Jadi memang ada hal memang yang bikin kita drop lah pada saat itu mungkin di kepengurusan yang lalu gitu ya. Tapi memang kalau dibilang pembinaan yang muda-muda, memang kita saat ini Askot PSSI Kota Tangerang terutama yang dipimpin oleh Pak Sarudin memang mengadakan kerjasama dengan SSB. Gitu. Gue ngerasa SSB
Nggak tahu zaman sekarang masih ada nggak sih SSB? Gue kayak ada banyak di Tangerang. Karena kadang-kadang kayak di Bekasi aja ada SSB-nya, lapangannya nggak ada. Oh iya, betul. Betul. Dan sekarang Stadion Benteng kan sudah direvitalisasi. Ya. Jadi memang itu sangat dimanfaatkan lah sama sekolah bola di Tangerang. Dan Pasarudin jauh sebelum pilkada ini rutin mengadakan SRD Cup. Dan itu mengundang seluruh SSB yang ada di kota Tangerang. Dan sekaligus dipantau. Karena kan goals kita Persikota itu harus masuk Liga 1. Yes. Dan di Liga 1 itu diwajibkan kita punya EPA, Elite Pro Academy gitu. Dan itu ya binaan kita dari selagi kita di Liga 3 pun itu udah kita perhatikan gitu. Kita udah memantau SSB yang di Kota Tangerang untuk kita tarik ke EPA kita. Jadi berkesinambungan lah. Iya. Apalagi nanti punya stadion internasional. Ini kita yang stadionnya skala nasional aja kita ramenya setengah mati kita. Gitu. Ya tahu sendiri lah. Ya. Fans Persikota dulu. Persikota segimananya juga ya. Yang menarik adalah ya program-program yang konkret ini sih sebenarnya yang harus didengar oleh masyarakat di Tangerang dan anak-anak muda di Tangerang gitu, bahwa nggak cuman janji-janji manis doang. Betul. Ya, tapi implementasinya sudah dilakukan. Sudah dilakukan dan berpengalaman dan akan dilanjutkan. Nah. Dan fun fact-nya Pak Sarudin itu mantan manajer Persikota juga waktu muda. Mantan manajer. Ya. Berarti harapannya beliau sudah mengerti juga. Yes. Dan harapannya ya tinggal dieksekusi aja nih ketika beliau nanti terpilih menjadi wali kota. Dan beliau mencintai sepak bola memang. Ya kalau udah Ascot ya sih. Ya, cukup menarik. Nah, tapi mungkin terakhir ada pesan-pesan nggak buat teman-teman atau anak-anak muda di Tangerang yang lo pengen lo sampaikan di pilkada ini, mau itu baik general atau mungkin ya lo pengen ngajak lo kasih tahu lagi kenapa lu nya sendiri memilih Pak Sarudin dan Pak Mariono. Ya pada ya sekarang ini menurut gua Tangerang butuh sosok ya lagi-lagi yang mengerti anak muda, yang mau mendengarkan anak muda, yang mau mengajak anak muda berdiskusi, yang mau membuang waktunya untuk mendengar oceh-ocehan anak muda dari yang penting sampai yang tidak penting gitu. Jadi menurut gua untuk saat ini yang paling pas adalah kita mendukung, mensupport Pak Sarudin dan Pak Mariono sebagai sosok yang memang mengerti kondisi kami sebagai anak muda gitu. Dan Tangerang memang sangat butuh sosok yang seperti itulah. Ya. Yang mengerti Tangerang dari dulu sampai sekarang, bukan mengertinya sebagai pendatang ya. Betul. Oke. Dari lu sendiri ya? Ya intinya hampir sama dengan Raja. Ya pada tanggal 27 November nanti, pilihlah Sarudin Mariono karena Pak Sarudin Mariono ini adalah pemimpin yang mengerti anak muda dan implementasinya sudah ada, pengalamannya sudah ada dari segi PSSI bola, dari segi hobi dan dari segi visi misinya 3G, gampang kerja, gampang sembako dan gampang sekolah. Dan itu sudah dilaksanakan sebelumnya pada saat beliau-beliau ini mengemban tugas sebagai wakil wali kota dan juga sebagai kepala dinas. Itu. Jadi yang ditawarkan bukan janji, tapi program yang akan dilanjutkan ya. Berkelanjutan. Jadi ini bukan program yang ngawang-ngawang nih. Barang jadi. Jadi lo tinggal mau milih barang jadi atau barang yang belum tentu jadi. Terserah lu deh. Iya terserah lu deh. Lu mau pilih yang mana nih? Ya mungkin di sana bagus, cuman kan belum jadi. Yang ini udah pasti. Udah ada dampaknya juga udah ada ya. Kita kalau ngomong juga jago, Bos. Eksekusinya, Bos. Eksekusi. Pengalaman. Karena yang paling sulit emang eksekusi program dan pengalaman. Ya benar. Kita kan di bisnis juga kan orang bisnis. Kita di bisnis kan juga nanti ini begini eksekusinya nggak bisa ya mati juga bos perusahaan. Dan perlu orang yang tahu lapangan. Harus tahu lapangan. Dan kan? Pengalaman kan ngurus-ngurus ini segala macam. Ya menarik. Nah, tapi kalau gue sebagai anak muda, contoh aja. Di Pilpres gue milih Mas Gibran karena ya mewakili anak muda. Ya kan. Nah, kenapa di pilkada ini ya lu gak milih Valdo? Gue langsung aja gue ngomong. Kenapa anak muda, partainya anak muda, ya kan? Gas ya. Abang-abangan itu. Gas ya. Ini lagi-lagi
ini soal mengerti dan tidak mengerti. Oke. Cocok. Kita banyak orang yang jago politik, tapi apakah kita ngerti lapangannya gimana itu kan perlu pengalaman juga. Jadi memang hari ini apalagi Pak Saharudin banyak sekali memberi ruang buat anak muda, memberi ruang diskusi. Kita ya yang tadi gue bilang kita udah melakukan diskusi ini udah lebih dari 5 tahun. Jadi gue rasa ya buat apa? Buat apa? Karena kita nggak perlu pemimpin yang muda, kita perlu pemimpin yang mengerti anak muda dan mau mendengarkan anak muda gitu. Ini barang kalau jadi belum tentu dengerin kita juga, bos. Orang kita nggak kenal amat, bos. Ya kan? Ini bukan orang Tangerang juga, bos. Ya sorry ya. Maksudnya memang yang terjadi hari ini ya begitu gitu. Jadi memang gua rasa orang Tangerang juga cerdas ya, gitu. Pasti kita di hati nurani kita juga ada rasa bahwasannya kota Tangerang ini harus dipimpin sama orang yang berpengalaman, mengerti anak muda, mendengarkan anak muda, dan asli warga kota Tangerang. Gitu. Asli warga kota Tangerang. Gue ada satu pertanyaan, terserah mau dijawab atau enggak, apa dikat ya, terserah. Tapi menurut lo gimana dengan video-video Valdo yang katanya nggak boleh kampanye, nggak boleh masuk stadion, dia pernah beli tiket, dia nggak boleh masuk, dia pernah turun di jalan katanya nggak boleh. Ini seru nih, ini harus masuk video, ini harus masuk video. Ini seru karena gini, karena gue sedikit banyak pernah berkecimpung di dunia sepak bola memang. Jadi memang di peraturan PSSI itu kita tidak bisa menjadikan sepak bola menjadi bahan kampanye. Ya, apalagi pada saat itu memang ada. Jadi gini, dia udah pernah buat video sekali di tribun. Ya. Jadi ada nonton itu kan orang nggak ada yang ngeh kan, karena nggak ada yang tahu juga gitu kan. Cuman yang kedua ini memang karena dia up videonya, jadi supporter merasa yang kedua ini tidak bisa karena tidak bisa di tribun. Karena mereka tidak mau base supporter mereka dan klub kecintaan mereka dijadiin bahan politik gitu. Tapi ini yang orang nggak tahu dan ini yang orang ini yang mereka tidak masukin gitu di video itu. Dari pihak supporter sudah membelikan tiket VIP untuk dia menonton. Boleh bantah gue kalau gue salah. Gue lupa Pak Saharudin atau Pak Ahmad Amrullah yang ada lagi di stadion itu juga. Pak Saharudin kan di VIP ya? Undangan sebagai askot PSSI askot Kota Tangerang. Jadi Pak Saharudin datang di situ sebagai askot PSSI PSSI Kota Tangerang. Betul. Berarti ada di VIP dong, pasti dong. Nah, betul. Ini Valdo datang, kan kalau nggak salah dia giveaway tuh tiket tuh. Yes. Masuk, dianya dilarang karena tidak boleh berbaur. Tidak menjadikan bola menjadi bahan politik. Betul. Dibelikanlah tiket atau diarahkanlah duduk di VIP. Beliaunya tidak mau karena ya nggak jadi konten bos kalau dia di VIP. Karena Bang Valdo lebih memilih nonton Persikota lewat Volt Samsungnya ya. Iya. Itu mahal soalnya handphonenya. Gede lah ya bos. Enggak, kalau gue cuma mau kritik jangan pakai Volt juga bang. Kelihatan mahal soalnya. Iya. Lo beli apa yang bawahan dikit? Nih gue kritikanku buat Bang Valdo. Emang sih di emperan stadion cuman Volt Samsung mahal. Sama enakan duduk di VIP lah daripada di itu lah. Udahlah. Iya. Yang di warga itu? Yang mana? Ada tuh yang dia bilang dia nggak boleh masuk. Gue lupa di daerah mana. Gue baca di berita dia mau kampanye, bukan kampanye, mau silaturahmi, nggak boleh tuh. Dia sampai teriak-teriak. Ya bu, saya dilarang nih bu. Oh enggak itu enggak itu. Apakah misalnya gini? Oke, dari kalian aja deh. Pernah ada nggak kayak oh ya udah gimana caranya nih lawan-lawan entah Valdo entah yang pasangan yang lain nggak boleh nih masuk ke wilayah kita, ada nggak sih kayak gitu? Kita sih nggak pernah melarang sama sekali. Cuman memang yang harus kita akui grassroots Pak Saharudin dan Pak Marion ini sangat kuat. Militansinya sangat tinggi. Militansinya yang kuat, militansinya yang menolak mungkin. Betul. Dan kita nggak bisa kontrol itu. Kita nggak bisa kontrol itu. Ini soal hati soalnya. Iya. Oke. Kan itu cukup menarik soal video-video. Misalnya ya, gue juga follow beberapa orang dan video-video kemarin tuh yang gue sebutin tadi kan cukup viral soalnya kan. Dan gue lihat tuh. Jadi ya pada akhirnya mungkin juga dari itu juga kalian berpikir bahwa ya
pilihlah yang akamsi yang bisa lebih bijaksana ya. Betul. Yeah. Ya sebenarnya kejadian tiket kemarin itu base-nya Persikota langsung mengupload memang bahwasannya memang ada peraturan dari PSSI bahwasannya sepak bola tidak bisa dijadikan bahan politik. Kalau mau lu duduk di VIP kita udah sediakan. Sama supporter sudah disediakan. Ya kalau tidak merakyat kalau di VIP soalnya pengennya kan di base penonton. Ya merakyat. Ya dari zaman kita pegang lah, jangan sekarang lah. Aduh lucu banget. Nah, tapi yang benar juga deh sebelum tutup. Di sosmednya itu katanya ada challenge untuk masyarakat. Oh iya enggak. Gua di podcast ini gua mau men-challenge nih buat teman-teman anak muda. Jadi ini gua boleh ajak nih boleh. Gua mau mengajak anak muda untuk buat video. Alasan mengapa lo harus memilih Saryudin dan Pak Saryudin dan Pak Mariono. Oke. Nanti video terbaik, gue akan kasih tiket nonton. Boleh ajak pasangan by the way. Tiket nonton karya dari anak kota Tangerang. Judul filmnya Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Wah, tahu gue tuh. Udah tahu ya. Bagus film lo emang. Ini masuk juga nih, bukan parum kemenangan doang ya. Bagus nih. Ada adcost tuh dari itu. Gue promoin juga nanti gue kirim red card gue. Lucu. Itu bagus filmnya. Bagus dong. Kita bisa nonton, Bos. Bagus. Gue nonton pertama kali tertarik dari film si Fadil sama bapaknya. Oh iya. Itu bagus. Berarti caranya adalah lu bikin video. Ya. Kenapa lu mau memilih Pak Saryudin dan Pak Mariono? Uploadnya di mana? Di Instagram boleh tag Instagram gue, Instagram Bang Irfan. Taruh di bawah sama Instagram Pak Saryudin. Dan Pak Mariono tentunya. Di tag ya di sana ya. Nanti akan dipilih 10 video terbaik. 10 video terbaik akan dipilih dan akan mendapatkan tiket. Nonton. Boleh nonton, boleh ngajak pasangan nanti info aja berapa. Plus one. Info aja berapa tiket. Konkret. Konkret. Oke, kalau gitu thank you banget Raja sama Irfan ya. Thank you. Semoga apa yang lu perjuangkan hari ini Amin. Ya mendapatkan hasilnya di tanggal 27 November. Harus dong. 3 pasangan ya berarti ya? 3 pasangan. 1 putaran, 2 putaran? 1 putaran konkret. Langsung dilantik kalau katanya langsung dilantik. Bisa dilihat surveinya. Langsung dilantik. Saryudin Mariono. Oke, 1 putaran ya. Semoga apa yang lu perjuangkan berbuahkan hasil di tanggal 27. Semoga anak-anak Kota Tangerang bisa semengerti itu bahwa pilihlah yang sudah barang jadi. Bukan barang yang baru mau dieksekusi. Karena belum tentu bisa tereksekusi dengan baik. Betul kalau gitu. Thank you banget sekali lagi ya datang ya. Thank you. Seru. Dan buat kalian teman-teman kota-kota Tangerang nih anak-anak muda. Ya apapun pilihan kalian pada akhirnya di tanggal 27 November. Cuman yang pasti adalah pilihlah pemimpin yang emang mengerti kebutuhan lo. Dan kalau bisa ya yang sudah punya hasil daripada yang mungkin baru datang atau mungkin baru mau bikin program, karena bisa mengerti sebuah kota itu cukup waktu yang panjang. Ya jadi pilihlah yang terbaik menurut hati nurani lu di tanggal 27 November dan pada akhirnya siapapun yang terpilih nanti bisa sangat peduli dengan rakyat. Saryudin Mariono. Gini ya. Sampai ketemu lagi. Thank you semuanya. Pilihan kita sama. Saryudin Mariono menang. Coblos nomor 3. Tanggal 27 November. Jangan lupa.